Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Epifanias 17 Januari 2021 terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51 dan epistel atau bacaan dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Diikat oleh topik atau tema Tuhan mengenal engkau. Dalam bahasa Batak dituliskan, Ditada Tuhani Doho. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 51 dan khotbah kita dari ayat 43 sampai dengan ayat 51 adalah murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Januari. Bulan Januari. Apa yang kita ingat dengan nama Januari ini? Itu merupakan nama sembahan dari bangsa Yunani Romawi pada masa-masa kuno bernama Janus. Janus adalah dewa yang dipercayai sebagai awal mula dan sumber dari segala berkat-berkat kesuburan dan kemakmuran. Dewa Janus memiliki keunikan Bapak Ibu, sebab dia dipercayai memiliki dua wajah. Satu wajah melihat ke depan, begitu indah, begitu baik, menarik, begitu cantik, dan bersih di depan. Satu wajah yang lain melihat ke belakang, dan wajah yang melihat ke belakang ini begitu buruk,
begitu jelek, keriput, kelam, suram, gelap, dan tidak menarik sama sekali. Tarik Masehi menggunakan nama Dewa Janus ini menjadi nama pada kalender bulan yang pertama setiap tahun, yakni Januari. Bulan yang pertama yakni Januari ini mengingatkan manusia termasuk kita untuk menoleh kepada dua sisi kehidupan kita, yakni sisi belakang dan sisi ke depan. Jika kita menoleh ke belakang, Bapak Ibu, mungkin akan tampak ada banyak pengalaman kita yang begitu pahit, begitu buruk, suram, penuh air mata, dan penuh dengan pengalaman kepedihan. Mungkin saja dalam wujud peristiwa-peristiwa alam yang terjadi yang menyebabkan di berbagai tempat banyak masyarakat yang mengalami banjir bandang, erupsi gunung berapi, terjadinya kebakaran, dan yang sangat memilukan akibat yang fatal dari berjangkitnya wabah coronavirus disease 19 yang menyebabkan kematian, menyebabkan penyakit, kelumpuhan dalam berbagai bidang kehidupan, dan lain-lain. Saudara, itulah gambaran belakang daripada hidup kita di tahun yang lalu. Terus, kemudian pada waktu yang sama juga kita tataplah ke depan. Apa yang kita lihat? Betul, kita tidak melihat apa-apa di depan dan belum tahu kita apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita akan berhadapan dengan wajah yang terang, yang cantik, pengalaman-pengalaman yang penuh damai sejahtera karena ada campur tangan Tuhan. Itulah masa depan kita. Memang masih akan kita hadapi juga penyakit jahat ini di depan, yakni coronavirus disease 19 dan berbagai akibat fatal yang ditimbulkannya. Namun kita yakin penuh karena ada campur tangannya Tuhan, maka kita akan melihat masa depan yang terang, masa depan yang penuh damai, masa depan yang penuh berkat-berkat dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun Bapak Ibu, kita diingatkan, harus kita tegaskan bahwa kita orang Kristen, masa depan yang cerah itu bukan datang dari Dewa Janus toh, bukan datang atau bawaan dari sio kerbau di tahun 2021 sebagaimana diyakini penganut kepercayaan lain, tetapi dari Tuhan kita Yesus Kristus sendirilah masa depan yang cerah, yang terang benderang, yang penuh damai dan berkat itu. Oleh karena itu, serahkan saja masa depan kita, masa depanmu kepada Yesus Kristus. Di tangan Dialah adanya masa depan yang penuh damai sejahtera, yang sangat-sangat cerah itu. Ingat Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, ada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu, amin. Saudara, nats kita pada minggu kedua sesudah Epifanias ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Diikat oleh topik atau tema Tuhan mengenal engkau. Ditada Tuhani doho. Saudara, sebelum kita memasuki inti utama topik minggu kedua sesudah Epifanias ini, bahwa Tuhan mengenal engkau, mari kita coba pelajari terlebih dahulu berbagai ragam dan jenis pengenalan murid Yesus kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Pengenalan yang pertama, kita lihat di sini, versi Filipus. Versi Filipus, bagaimana Filipus mengenal Yesus dan kemudian mengikut Yesus itu. Pada nats ini, ketika Yesus bertemu dengan Filipus, Yesus langsung mengatakan, ikutlah aku. Dan Filipus langsung juga menerima panggilan atau ajakan Yesus ini dengan polos, dengan tenang, hohom, silence. Tanpa banyak komentar, tanpa banyak celoteh bicara.
Tidak ada penolakan sama sekali, tetapi langsung dia camkan dalam hatinya. Seruan Yesus itu langsung bekerja di dalam hati yang terdalam dari Filipus dan kemudian ditanggapinya serta diaminkannya. Kemudian pada ayat 44 dan ayat 45 disebutkan lagi, Filipus langsung juga mempraktekkan ajakan Yesus itu dan menerapkan misinya untuk bersaksi kepada seseorang yang disebut namanya Natanael. Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Apa artinya itu, Bapak Ibu? Ternyata selama ini Filipus sudah menjiwai apa yang tertulis dalam firman Allah, dalam kitab Musa dan para nabi. Jadi agar kita bisa bermisi seperti Filipus ini, agar kita bisa menginjil dan bersaksi, perlu kita mengetahui isi Alkitab, isi firman Allah. Nggak boleh buta sama sekali tentang firman Allah, tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Ikobotodo hatani debata. Kita harus rajin mendengar, mempelajari firman Allah. Jadi, tidak cukup bermodalkan semangat-semangatan. Harus rajin belajar firman Allah. Rajin mendengar khotbah. Rajin baca Alkitab. Baru kita bisa bersaksi. Jadi, Filipus adalah model murid orang percaya, model Kristen yang polos. Perburju-burju si Filipus. Sederhana dan tidak terlalu banyak komentar. Filipus cepat mengaminkan panggilan Tuhan dan melaksanakannya. Dakola kata, dakola teori di si Filipus. Dia mau belajar dan langsung ikut Yesus. Saudara, mau belajar dengan tekun. Dan yang dipelajarinya itu selanjutnya diamalkan, dipraktekkan dengan setia. Itulah versi Filipus. Dia berpegang kepada apa yang tertulis. Dia mengenal Yesus dan Allah itu langsung dari firman Allah sendiri. Kemudian pengenalan Kristus yang kedua, versi Natanael. Apa reaksi, tanggapan Natanael ketika mendengar ajakan pernyataan dari Filipus? Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apa reaksi dari Natanael mendengar ajakan ini? Saudara, jawaban Natanael agak ketus. Dalam bahasa Batak disebut rutus-rutus. Natanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Natanael memang sudah mengerti, mengenal, mengetahui, dan mungkin juga sudah mendapat kabar tentang keadaan Nazaret itu. Maklum, dia tinggal di Betsaida, dan jarak antara Betsaida, kampungnya, dengan Nazaret itu hanya kira-kira sekitar 9 km saja. Pastilah dia tahu keadaan Nazaret itu bagaimana toh? Menurut Mika 5 ayat 1, Nazaret itu tergolong kampung yang terkecil di antara atau di seluruh Juda. Kampung ini tidak terpandang, tidak dikenal banyak orang. Nazaret itu disebut dalam bahasa Batak itu pamet methu, paling terkecil di antara kota-kota di Juda. Mungkin juga Natanael pernah mendengar cerita buruk tentang penduduk Nazaret ini, sehingga kesan dia tentang Nazaret ini sudah terlukis jelek. Sekali kita memiliki kesan buruk tentang seseorang atau sesuatu, selamanya kesan buruk itu tidak akan terlupakan selamanya, ya. Saudara, apa sikap Filipus ketika mendengar tanggapan respons dari Natanael yang ketus rutus itu? Apa jawaban Filipus terhadap ucapan, tanggapan Natanael itu? Pada ayat 47, Filipus kemudian kembali mengajak Natanael, mari dan lihatlah. Saudara, sikap Filipus ini perlu kita teladani. Filipus tidak langsung tersinggung saat dia memberitakan tentang Yesus kepada Natanael, dan tidak langsung tersinggung mendengar sikapnya yang ketus, yang rutus itu. Nggak sakit hati dia. Dia lapang dada, dia menahan emosionalnya, dan tidak langsung berhenti. Boido dihapus adorana. Tolema, pikir dia. Lanjut terus, pikir Filipus. Makanya dia mengatakan, mari dan lihatlah, kata Filipus kepada Natanael. Saudara, mari tiru
sikap daripada Filipus ini, Bapak Ibu. Tiru. Firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain itu, ya mungkin termasuk kepada anak-anak kita, atau mungkin juga kepada orang tua kita, mungkin saja nggak langsung diterima oleh mereka itu. Nggak langsung. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, firman Allah. Lihat Filipus ini, Bapak Ibu. Dan selain itu, Filipus mengajak Nathanael menggunakan penglihatannya dan pengalamannya. Mari, lihatlah, kata Filipus kepada Nathanael. Lihatlah penglihatan dan pengalaman sendiri untuk mempercayai dan mengikut Yesus itu. Itulah yang dipakai oleh Filipus kepada Nathanael. Jadi, iman perlu dibuktikan lewat penglihatan dan pengalaman kita sendiri. Dari pengalaman dan penglihatan itu, keluarlah keputusan dari hati yang terdalam, dari pribadi kita untuk mengikut, meniru, melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi, mengikut Yesus harus lahir dimulai daripada melihat. Melihat apa? Melihat perbuatan Yesus, melihat fakta-fakta yang pernah dibuat oleh Yesus, dan kemudian hati kita merenungkan apa yang dilihat, dan setelah itu kemudian lahirlah keputusan yang berasal dari dalam hati kita sendiri, muncullah iman. Jadi Bapak Ibu, soal mengikut Yesus, memeluk agama dan keyakinan tertentu itu, khususnya agama Kristen, tidak boleh dipaksa-paksa. Jangan karena ditekan-tekan dalam banyak segi, nggak boleh. Atau bukan karena keturunan. Iman lahir dari hati yang murni, tidak sekedar karena berdasarkan keturunan, berdasarkan darah, karena mengikut orang tua atau keluarga. Bukan, saudara. Sekarang kita coba mendalami inti tujuan khotbah sebagaimana dalam topik minggu kedua sesudah Epifanias ini. Tuhan mengenal engkau. Apakah Tuhan mengenal kita masing-masing secara benar? Kita lihat dari pengalaman atau kisah murid Yesus dalam khotbah ini. Pertama, Yesus mengenal Nathanael, bahkan mengenal kita sendiri juga dengan benar. Saudara, setelah Filipus berhasil membawa Nathanael kepada Yesus, ternyata aneh bin ajaib. Kenapa? Aneh bin ajaib. Ketika Yesus bertemu dengan Nathanael, langsung Yesus memberi penilaian yang positif terhadap pribadi Nathanael. Apa kata Yesus? Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu kalimat Yesus. Wah, luar biasa. Tidak terduga kalau Yesus mengatakan pengenalannya tentang Nathanael, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah, sekali lagi Yesus mengatakan tidak ada kepalsuan di dalamnya, di dalam dirinya. Saudara, Yesus melihat Nathanael ini sebagai orang yang polos, tidak munafik, meskipun bahasanya atau kalimatnya ketus-ketus, rutus-rutus, tidak bicara diplomatis. Ternyata dia, menurut penilaian Yesus, bukan seorang yang munafik. Nathanael adalah seorang tipe yang meskipun tidak diplomatis, apa yang terukir dalam hatinya, itulah yang keluar. Itulah yang kedengaran lewat ucapannya. Inilah yang ternyata tipe Nathanael. Dia seorang yang jujur, apa adanya. Mengalir dari dalam hati apa adanya saja. Dan ternyata Yesus memuji orang yang seperti Nathanael ini. Saudara, sepandai apapun kita menyembunyikan diri kita, isi hati kita, karakter kita, ingat, Yesus mengenal diri kita, mengenal engkau Bapak Ibu. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita ini seorang yang sering berpura-pura baik? Atau memang benar-benar baik, bukan berpura-pura, bukan palsu. Yesus tahu dengan benar isi hati kita. Makanya Bapak Ibu, hindarkanlah hidup yang berpura-pura. Hindarkan hidup yang bertopengkan kebaikan. Padahal hatinya iblis, setan. Hanya di luar saja baik. Hindarkan. Jauhkan sikap karakter seperti ini. Yesus melihatnya. Amin Bapak Ibu. Kedua, Yesus melihat setiap gerak-gerik hidup kita, manusia. Setelah Yesus mengatakan siapa Nathanael itu,
yakni inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selanjutnya, Nathanael bertanya kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Ini pertanyaan Nathanael. "Bagaimana engkau mengenal aku?" Untuk ini Yesus kembali menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, apa artinya itu bagi kita? Ternyata setiap gerak-gerik hidup kita diketahui percis oleh Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, apa kita sedang duduk, sedang berjalan, sedang memanjat pohon, sedang di sungai, di restoran, atau di mana saja pun, ternyata kita dilihat, diamati, dipabereng-bereng, dituluton oleh Tuhan kita itu. Makanya kita nggak boleh merasa seperti bebas melakukan apa-apapun kehendak kita karena tidak ada yang melihat menurut kita. Ada yang melihat kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama anak muda. Dalam bahasa teknologi kita sekarang, ada CCTV-nya Tuhan buat kita masing-masing. Kita terdeteksi oleh penglihatan, oleh jangkauan mata daripada Tuhan. Jangankan perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan yang baik pun diketahui, dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Meskipun tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memuji-muji perbuatan baik kita itu. Ada Bapak Ibu yang melihat itu di atas, yaitu Tuhan. Jangankan perbuatan nyata, juga yang masih dalam bentuk pikiran saja, angan-angan saja, bahkan rencana-rencana sekalipun, Tuhan melihat, mengetahuinya terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu, Tuhan tahu. Dalam epistel Mazmur 139 ayat 1-12, lebih rinci disebutkan bagaimana Tuhan itu sendiri mengetahui kalau kita duduk, kalau kita berdiri, apa yang ada dalam pikiran kita. Apa kita sedang berjalan, berbaring, sebelum lidah kita pun mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah tahu apa isi daripada pikiran kita, apa isi daripada lidah kita, ucapan yang akan kita katakan. Sehingga kita tidak mungkin dapat lari, kata pemazmur. Tidak mungkin kita bersembunyi. Mau lari, mendaki ke langit, Tuhan sudah di sana. Menaruh tempat tidur di dunia orang mati, juga Tuhan ada di sana. Kalau mau terbang dengan sayap fajar, tangan Tuhan menuntun kita dan tangan kanan Tuhan memegang kita, kata pemazmur. Saudara, itulah gambaran kuasa Tuhan yang akan terus menuntun kita di tahun 2021 ini. Dan kita patut berbangga hati. Kita punya Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus dan yang lahir di Bethlehem itu. Dan inilah yang harus jelas terungkap di Minggu Epifanias. Yesus itu menjadi teofani, patar pada Minggu Epifanias, Minggu Hapapatar ini. Kalaupun Tuhan belum memberi realisasi dari permintaan, dari keinginan dan kerinduan-kerinduan, hasrat-hasrat kita di tahun yang lalu, tahun 2020, maka kita yakini bahwa di tahun 2021 ini Tuhan akan mempertimbangkannya dan bahkan merealisasikannya kalau itu sudah menjadi kehendak daripada Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui juga semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tahu kerinduan-kerinduan kita, apa yang sedang kita perlukan. Tuhan tahu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Maka ikutlah Dia baik dalam suka maupun dalam duka. Baik saat kita berhasil ataupun belum berhasil, bahkan masih gagal dalam banyak hal di waktu-waktu yang lalu. Tuhan akan campur tangan dalam semua pengalaman-pengalaman hidup kita. Selamat mengikuti Minggu Epifanias yang kedua bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Epifanias 17 Januari 2020 dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51 ini, agar semakin banyak orang yang mau menyadari bahwa Tuhan mengenal engkau di tada Tuhan itu.
termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam. Dan melalui YouTube ini, firman ini akan saya sebarkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semuanya. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.